Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 4 Luxor, bertemu lagi dengan Miss Ayu. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar matematika ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan kita membaca basmalah di awal pembelajaran hari ini, maka ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan ilmu ini mudah untuk kita ingat kembali. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk awalan di sini Miss Ayu akan menyampaikan sebuah hadis qudsi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita diajarkan untuk memuliakan tamu. Setiap tamu yang datang ke rumah kita, harus kita muliakan. Bagaimana cara memuliakan tamu? Nah, di sini ada sebuah cerita ya. Cerita memuliakan tamu. Pada hari Minggu pagi, ada seorang tetangga yang datang ke rumah. Qadarullah, pagi ini ibu baru selesai membuat 2 loyang kue. Kemudian ibu menyuguhkan tamu tersebut dengan kue dan minuman yang terbaik dan dilanjut dengan menanyakan maksud kedatangannya. Nah, ini adalah contoh memuliakan tamu. Jadi dengan memberikan yang terbaik, dengan memberikan makanan yang terbaik dan minuman yang terbaik seperti itu. Nah, ini ibu baru saja selesai membuat 2 loyang kue. Loyang yang pertama yang ini ya. Enak banget. Nah, ini loyang yang kedua. Sudah dipotong-potong ya. Nah, kita coba menuliskan jumlah benda dalam pecahan dari 2 loyang kue yang ibu buat. Perhatikan kedua loyang kue buatan ibu. Pada loyang 1, ibu memotong menjadi 9 potongan, sedangkan pada loyang 2, ibu memotong menjadi 12 potongan. Karena kedua gambar loyang kue yang sudah dipotong belum berkurang, maka bagaimana cara penulisan pecahannya? Nah, cara penulisan pecahannya seperti ini ya. Di sini Miss Ayu kasih titik-titik. Titik-titik per titik-titik. Lihat, loyang pertama, jumlah kuenya atau jumlah keseluruhan potongannya ada berapa? Ada 9, maka kita tulis 9. Kalau loyang 2, di sini jumlah potongan keseluruhannya. Jumlah keseluruhannya berapa? 12, maka penyebutnya 12. Kita tulis 12-nya di bawah ya. Oke, untuk pembilang bagaimana? Kita lihat di sini jumlahnya belum berkurang ya. Jadi kita tulis 9 juga di sini. 9 per 9 atau bisa kita hitung menjadi 1. 9 per 9 sama dengan 1. Kenapa? Karena masih utuh ya, masih 1 loyang seperti itu. Atau bisa kita baca 9 dibagi 9 sama dengan 1. Oke, berarti untuk pecahan yang angka pembilang dan penyebutnya itu sama, artinya sama dengan 1 bagian utuh. Contohnya lagi di sini ada loyang 2. Nah, di loyang 2 ini jumlahnya masih utuh ya, masih 12, maka kita tulis 12-nya di atas. Nah, 12 per 12 sama dengan 1 loyang utuh, seperti itu. Oke. Maka pecahan yang memiliki angka pembilang dan penyebut sama, itu sama dengan 1. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar dengan materi membandingkan dan mengurutkan pecahan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah menyimak video pembelajaran, kalian dapat yang pertama, menyusun pecahan dalam garis bilangan. Yang kedua, membandingkan pecahan dengan cara kali silang. Dan yang ketiga, menyusun urutan pecahan. Kita bahas satu persatu ya, namun sebelumnya ada info penting nih, ada poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, garis bilangan. Pada garis bilangan, jarak setiap titiknya harus sama panjang. Jadi antara titik ke satu dengan titik yang kedua, itu harus sama ya. Begitupun dengan titik ketiga dan titik keempat, jaraknya harus sama. Poin yang kedua, mengurutkan pecahan pada garis bilangan. Langkah awal, tentukan titik 0 dan 1 terlebih dahulu. Ya, nanti kita praktekkan. Untuk yang ketiga, membandingkan pecahan, kita bisa menggunakan cara kali silang.
Dan yang keempat, mengurutkan pecahan. Nah, untuk mengurutkan pecahan ini kita harus memperhatikan angka penyebutnya, gitu ya. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu tentang garis bilangan. Garis bilangan ini sebenarnya kita sudah pelajari di kelas 3 ya. Kita ingat-ingat kembali yuk. Garis bilangan adalah urutan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar yang dimuat dalam suatu garis lurus. Bagian ujung garis bilangan terdapat anak panah yang mengartikan bahwa masih ada bilangan selanjutnya sampai tak terhingga. Yang ketiga, setiap titik pada garis bilangan dapat melambangkan sebuah bilangan dengan jarak di setiap titiknya sama panjang. Oke, kita perhatikan di sini ada sebuah penggaris dan di setiap penggaris itu pasti ada angka-angkanya kan ya. Oke, letak bilangannya berurutan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan-bilangan tersebut juga bisa ditulis pada garis bilangan. Untuk mempermudah kita bisa menggunakan angka yang ada di penggaris agar jarak antar angka sama panjang. Nah, contohnya Miss Ayu menggunakan penggaris untuk membuat sebuah garis bilangan supaya jaraknya itu sama. Nah, seperti ini ya. Jaraknya kita bikin garis dulu sesuai dengan penggaris. Kemudian di titik 0 kita tulis angka 0. Di titik 1 kita tulis angka 1. Dan seterusnya. Supaya jarak antar titiknya itu sama panjang. Seperti itu. Oke, pada garis bilangan semakin ke kanan, maka angkanya akan semakin besar. Dimulai dari 0 ke kanan itu makin besar. 1, 2, 3, dan seterusnya. Tanda panah berarti bilangan dapat ditulis dan diperpanjang sampai tak terhingga. Ini bisa Miss Ayu panjangin lagi sampai tak terhingga terus panjang seterusnya. Sampai 10.000, ratusan ribu, dan seterusnya. Itu bisa ya, tak terhingga. Oke, kita lanjut ya. Sekarang bagian yang kedua. Mengurutkan pecahan dalam garis bilangan. Di sini ada perintah, tuliskan pecahan 4/5 pada garis bilangan di bawah ini. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah buat garis lurus dengan tanda anak panah setiap ujungnya. Nah, ini garis lurus tanda panah di ujungnya. 1, 2. Nah, itu tanda panahnya. Yang kedua, buat titik 0 dan titik 1. Nah, ini titik 0-nya, ini titik 1-nya. Setelah itu yang ketiga, buat titik dengan lompatan sesuai angka penyebutnya. Lihat di sini soalnya pecahannya 4/5 ya. Nah, ini 4/5. Oke, pecahannya 4/5. Disuruh perhatikan penyebutnya. Penyebutnya adalah angka 5. Berarti kita buat lompatan dari 0 sampai ke angka 1 sebanyak 5 lompatan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bikin titiknya sekarang ya. Titiknya sesuai lompatan tadi. Selanjutnya, yang keempat, ubah angka 1 menjadi pecahan. Tadi kita sudah belajar ya, satu loyang utuh 9/9 sama dengan 1. 12/12 sama dengan 1. Kalau di sini penyebutnya 5, untuk merubah angka 1, maka kita tulis 5/5. Seperti itu. Nah, kalau sudah ditemukan 5/5, selanjutnya tuliskan pecahan pada setiap titik. Dimulai dari titik di sebelah kiri angka 1 ini. Atau 5/5 ini. Berarti dari sini ya, kita tulisnya berapa? Kita kurangi 1. 4/5, 3/5, 2/5, dan 1/5. Ditemukan kan? Posisi 4/5 adanya di sini. Nah, ketemu. Kita coba sekali lagi ya. Tuliskan pecahan 6/4 pada garis bilangan di bawah ini. Langkah 1, buat garis lurus dengan tanda anak panah setiap ujungnya. Langkah 2, buat titik 0 dan 1. 0, 1. Oke, langkah ketiga, buat titik dengan lompatan sesuai angka penyebutnya. Penyebutnya berapa ini? 4. Berarti dari angka 0 sampai ke angka 1 kita buat 4 lompatan. 1, 2, 3,
4. Nah, kita buat titiknya sesuai tadi tanda panahnya berhenti di sebelah mana. Gitu. Oke, sekarang langkah yang keempat, ubah angka 1 menjadi pecahan. Tadi ya, 9/9 sama dengan 1. 5/5 sama dengan 1. Maka karena penyebutnya adalah 4, kita tulis di sini 4/4. Langkah yang kelima, yaitu tuliskan pecahan pada setiap titik. Mundur dulu ya. Berarti 3/4, 2/4, 1/4. Nah, yang diminta adalah 6/4. Berarti kita tambah titiknya. 4 supaya jadi ke-6, kita butuh 2 lompatan lagi. 1, 2. Kita buat titiknya. Sesuai lompatan tadi berhenti jadi mana supaya jaraknya sama ya. Oke, kita tulis sekarang 5/4, 6/4. Ketemu. Berarti lokasi 6/4 adanya di sini ya titiknya ya. Oke, sudah selesai pembelajaran indikator yang kedua. Selanjutnya kita indikator yang ketiga, yaitu membandingkan pecahan. Untuk pecahan yang memiliki penyebut sama, kita bisa langsung bandingkan angka pembilangnya. Seperti poin penting yang tadi sudah Miss Ayu bacakan, untuk membandingkan pecahan perlu kita perhatikan penyebutnya, ya, angka yang ada di bawah. Nah, itu penyebut namanya. Kalau penyebutnya itu sama, maka pembilangnya langsung kita bandingkan. Contohnya seperti ini. 3/5, titik-titik 2/5. Penyebutnya sama-sama 5, ya kan? Maka kita bisa langsung bandingkan. 3 dengan 2, 3 lebih apa daripada 2? 3 lebih besar daripada 2, gitu ya. Nah, yang kedua ada 7/12 dibandingkan dengan 10/12. 7 lebih apa daripada 10? Nah, 7 lebih kecil daripada 10 karena penyebutnya sama. Bagaimana kalau penyebutnya beda? Namun, untuk pecahan yang berpenyebut tidak sama, bisa kita bandingkan dengan cara kali silang. Nah, ini pasti udah banyak yang jago karena di kelas 3 kita sudah belajar ya. Contohnya di sini 3/7 dibandingkan dengan 2/3. Kita kali silang ya, dimulai dari 3 dikali 3 sama dengan 9. Angka 9-nya ditulis di mana? Di atas letak panahnya. Panahnya ke arah 3, berarti kita tulis di atas angka 3. Selanjutnya 7 dikali 2. Tanda panahnya ke arah 2. Berarti kita tulis jawabannya di atas angka 2. 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, sekarang kita bandingkan. 9 dengan 14. 9 itu lebih apa? Lebih kecil. Berarti kita tulis seperti ini. 3/7 lebih kecil daripada 2/3. Lanjut ya. 4/5 dibandingkan dengan 3/8. Kita kali silang 8 dikali 4, tanda panahnya ke atas, berarti jawabannya kita tulis di atas angka 4. 8 dikali 4 sama dengan 24. 5 dikali 3 sama dengan 15. Kita bandingkan angka 24 dengan 15. 24 lebih besar daripada 15. Selanjutnya kita bandingkan 4/12 dibandingkan dengan 1/3. Kita kali silang. 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 dikali 1 sama dengan 12 juga, ya kan? Nah, karena sama-sama 12, maka lambangnya itu adalah sama dengan. Seperti itu untuk membandingkan pecahan dengan cara kali silang. Nah, kita lanjut ke indikator yang keempat, yaitu mengurutkan pecahan. Oke. Urutkan dari yang terkecil pada pecahan 4/5, 3/8, dan 5/7. Kita masih manfaatkan dengan cara kali silang ya. Untuk awalan kita bandingkan 4/5 dengan 3/8. Yuk kita bandingkan 4/5 dengan 3/8. 8 dikali 4 sama dengan 32. 5 dikali 3 sama dengan 15. Ternyata 4/5 lebih besar daripada 3/8. Nah, kita ingat-ingat nih, 4/5 itu lebih besar ya daripada 3/8. Terus sekarang kita bandingkan 4/5 dengan 5/7.
Kita kali silang. 7 dikali 4 sama dengan 28. 5 dikali 5 sama dengan 25. Ternyata 4/5 masih lebih besar daripada 5/7. Nah, di sini berarti di antara ketiga pecahan ini, angka pecahan yang paling besar adalah 4/5, ya. Nah, sekarang karena di sini pertanyaannya adalah urutkan dari yang terkecil, di antara 3/8 sama 5/7 mana yang lebih kecil ya? Kita bandingkan yuk. 3/8 dengan 5/7. Dikali silang. 7 dikali 3 sama dengan 21. 8 dikali 5 sama dengan 40. Maka 3/8 lebih kecil daripada 5/7. Nah, karena 3/8 itu lebih kecil dari 5/7, ketahuan deh sekarang. Di antara tiga pecahan ini, yang terkecil adalah 3/8. Selanjutnya, karena ini yang paling besar, berarti nanti ya belakangan. Selanjutnya berarti 5/7. Dan yang terakhir adalah 4/5. Oke, kita coba sekali lagi supaya kita tambah paham ya untuk mengurutkan bilangan pecahan. Oke, urutkan dari yang terbesar dari pecahan 1/6, 2/9, dan 5/12. Oke, kita bandingkan 1/6 dengan 2/9 terlebih dahulu. Kita kali silang 9 dikali 1 sama dengan 9. 6 dikali 2 sama dengan 12. Berarti 1/6 lebih kecil daripada 2/9. Dibandingkan ya angka 9 dengan 12-nya ya. 9 lebih kecil. Oke, sekarang kita bandingkan lagi 1/6 dengan 5/12 ya. Kita kali silang 12 dikali 1 sama dengan 12. 6 dikali 5 sama dengan berapa yo? 30. Berarti di sininya 12, di sini 30. 1/6 lebih kecil daripada 5/12. Sudah diketahui ini di antara tiga ini yang paling kecil adalah 1/6. Tapi pertanyaannya adalah dari yang terbesar. Berarti ini kita tulis di akhir nanti. Sekarang yang pertama kita tulis yang mana antara 2/9 dengan 5/12? Kita hitung yuk. 12 dikali 2 sama dengan 24. 9 dikali 5 sama dengan 45. Ternyata 2/9 lebih kecil daripada 5/12. Ternyata yang paling besar di antara dua ini adalah 5/12. Ini. Maka kita tulis dulu 5/12 pertama. Yang kedua adalah 2/9. Yang ketiga 1/6. Oke, kelas Luxor gimana? Paham? Gampang? Mudah? Matematika sangat menyenangkan. Nah, untuk kalian, Miss Ayu meminta kalian untuk mengerjakan buku matematika yang halaman 9 cukup nomor 1 sampai 3 saja. 1, 2, 3. Yang halaman 11 cukup nomor 1 sampai 4 saja. Ini membandingkan ya yang halaman 11. Nah, untuk halaman 12, nomor 1 bagian E dan F itu mengurutkan ya. Cukup bagian E dan F saja. Jadi tugas kalian hanya 9 poin saja. Oke? Ini tugas Miss Ayu berikan untuk Miss Ayu tahu sejauh mana pemahaman kalian. Semoga video ini dapat membantu atau menambah pengetahuan kalian mengenai pecahan. Oke, terima kasih kelas 4 Luxor. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semua paham ya. Miss Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.